Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat walaupun harus belajar online. Sebelum memulai pembelajaran IPS hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran dan kesiapan belajar kalian. Sekarang, siapkan peralatan alat tulis, siapkan buku paket IPS, buku catatan, serta fokuskan pikiran. Dan jangan lupa tanamkan niat di dalam hati seraya berdoa sebelum belajar. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga sehat, pikiran kita jernih, dan fokus kita tetap terjaga walaupun pembelajaran melalui online. Meskipun tidak bisa bertatap muka, Ibu percaya kalian bisa fokus dan tetap semangat dalam belajar. Dan alhamdulillah, kita difasilitasi dengan kemajuan teknologi berupa handphone, sehingga dapat belajar dimanapun dan kapanpun berada. Seperti yang minggu lalu kita belajar tentang perubahan sosial, di mana salah satu penyebab perubahan sosial adalah kemajuan iptek. Saat ini kita tengah diuji oleh adanya musibah COVID-19. Kemajuan iptek dapat memberikan perubahan, dapat membawa kita ke dalam perubahan pembelajaran yang baru, yaitu melalui pembelajaran online. Nah, meskipun belajar online dan tetap di rumah, tapi tidak boleh lupa untuk belajar. Nah, sekarang hari ini kita kembali dalam pembelajaran IPS via online. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian globalisasi berdasarkan konsepnya. Karena Ibu yakin, pasti seringkali mendengar, bahkan juga mengucapkan globalisasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi di kehidupan kita sehari-hari. Karena sangat-sangat dekat dan justru kita bisa jadi pelaku dari globalisasi itu. So, what we learning today is globalisasi dari pengertiannya, kemudian bentuk-bentuknya. Sebelumnya, Ibu mau tanya, kapan terakhir kali kalian belajar di ruang kelas? Sudah hampir 1 bulan, bahkan sudah lewat dari 1 bulan, bukan? Nah, sekarang coba ingat-ingat, apa saja barang-barang yang ada di ruang kelas? Ada jam dinding, ada peta, ada jendela, ada meja, kursi, ada LCD proyektor. Nah, banyak sekali barang-barang yang kita perlukan. Coba kita pilih mana barang-barang yang bisa diproduksi oleh Indonesia dan mana yang kita dapatkan dari negara lain. Jam dinding berasal dari negara Cina. LCD proyektor kita dapatkan dari negara Jepang. Meja, kursi bisa dibuat oleh tukang-tukang yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan barang-barangnya dari luar? Nah, interaksi dengan negara-negara lain yang ada di dunia seolah membuat batasan-batasan negara, waktu, dan biaya semakin menipis. Nah, itulah salah satu tanda adanya globalisasi. Sekarang, Ibu mau mengajak kalian buat memperhatikan mind mapping sederhana yang Ibu buat tentang materi globalisasi. Mari perhatikan mind mapping yang Ibu buat. Di sini digambarkan adanya global. Kenapa? Karena globalisasi berasal dari kata globe atau biasa lagi disebut dengan global yang berarti universal atau menyeluruh ataupun mendunia. Nah, di lingkarannya terdapat manusia-manusia yang saling berpegangan tangan. Artinya apa? Adanya keterkaitan antar warga di berbagai negara dalam satu dunia sehingga terjadi interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, globalisasi secara bahasa
Tadi sudah Ibu katakan bahwasanya berasal dari kata globe yang berarti universal, mendunia atau menyeluruh. Sedangkan menurut istilah, globalisasi menurut Waiters adalah suatu proses sosial. Apa itu proses sosial? Yaitu interaksi, yang dimana batas-batas geografis tidak menjadi batasan, tidak menjadi hambatan, serta semakin menipis karena saling mempengaruhi satu sama lain untuk memenuhi keperluan. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat apa sih faktor penyebab globalisasi. Ada 3. Yang pertama, adanya pemenuhan kebutuhan negara yang tidak bisa dipenuhi oleh negara sendiri, seperti tadi di ruang kelas. Kita memerlukan adanya LCD proyektor. Dari negara mana kita bisa memenuhinya? Dari negara Jepang. Kemudian, faktor yang kedua yaitu adanya kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama dengan negara Jepang, tidak ada komunikasi, serta tidak ada layanan transportasi untuk sampai ke negara kita, akan sangat sulit. Oleh karena itu, kerjasama sangat mempengaruhi terhadap adanya globalisasi di negara kita. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kemajuan iptek. Kemajuan iptek menghasilkan penemuan-penemuan baru yang akan mempermudah kehidupan kita. Sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk globalisasi. Sampai pada pengertian dan penyebab globalisasi sudah dipahami? Baik, kalau begitu masuk pada bentuk-bentuk globalisasi. Di mind mapping ini tergambar ada 5 aspek dalam kehidupan kita. Yang pertama, sosial budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sosial budaya. Sosial budaya adalah suatu gambaran proses sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ada 7 unsur budaya dalam masyarakat. Di antaranya terkait makanan dan kesenian. Lihat pada gambar. Gambar pertama menunjukkan adanya kesenian dalam bentuk tari-tarian, dan gambar kedua dalam bentuk makanan. Apa hubungannya dengan globalisasi? Nah, globalisasi membawa aneka ragam kesenian dan makanan di daerah kita, sehingga kekayaan budaya kita tidak hanya kekayaan lokal, tetapi juga sudah masuk kekayaan budaya-budaya yang datang dari luar. Apa itu budaya luar yang datang ke budaya kita? Nah, pada gambar budaya kita misalkan di Kalimantan Selatan, tari-tarian, kuda gepang, radap rahayu, baksa kembang. Sedangkan kedatangan budaya-budaya luar akibat globalisasi apa? Banyak saat ini remaja yang menggemari K-pop, dance, nah sehingga memperkaya kesenian yang ada di daerah kita. Namun tidak boleh menghilangkan budaya-budaya asli kita. Nah, kemudian bidang budaya yang lain sih dalam bidang apa? Makanan. Saat ini banyak sekali makanan-makanan yang berasal dari negara lain diproduksi di daerah kita. Bahkan bukan hanya orang-orang asing yang memproduksinya, bahkan kita sendiri pun pasti pernah mencoba untuk membuat seperti yang orang lain buat. Nah, setelah bentuk dalam bidang sosial budaya, sekarang kita masuk pada bentuk yang kedua, yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lain. Bagaimana bentuk globalisasi dalam bidang komunikasi saat ini? Pada gambar terlihat adanya Android, yang mana di dalamnya banyak sekali fitur-fitur yang dapat mempermudah penyampaian informasi. Kita bandingkan dengan dulu. Komunikasi masih dilakukan secara langsung, secara manual, secara kontak langsung dengan pihak yang akan kita beri informasi. Sedangkan sekarang, tanpa langsung bertemu, tanpa langsung bertatap muka, kita bisa dengan mudah untuk menyebarkan informasi. Contoh fitur-fitur pada HP yang bisa mempermudah penyampaian komunikasi saat ini. Adanya WhatsApp, kemudian adanya media sosial. Nah, video WhatsApp adalah suatu
perkembangan di bidang komunikasi yang tidak hanya mentransfer suara dalam bentuk informasi berupa suara, tetapi sudah bisa memberikan layanan tatap muka, yang mana kita bisa melihat ekspresi, bisa melihat gambaran wajah untuk dapat mengenali seseorang dan mencerna informasi yang disampaikan. Bahkan komunikasi tidak hanya dimanfaatkan antar daerah, tetapi sudah bisa dengan negara lain. Misalkan sanak saudara kita yang sedang berada di negara lain. Sampai di sini sudah paham bukan? Nah, sekarang kita lanjut pada bentuk yang ketiga, yaitu ekonomi. Ekonomi erat kaitannya dengan usaha kita untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia berpusat pada 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Apa itu sandang? Yaitu terkait dengan pakaian. Kemudian papan terkait dengan kebutuhan tempat tinggal. Dan yang ketiga terkait dengan pangan, yaitu makanan. Nah, contoh bentuk globalisasi yang mempengaruhi terhadap aspek ekonomi kita bisa dilihat pada gambar. Adanya toko-toko milik asing yang ada di daerah kita. Banyak tongkrongan-tongkrongan yang berasal dari asing, misalkan McD. Nah, di sana menjual produk-produk atau makanan yang berasal dari asing. Nah, dampak globalisasi dalam bidang ekonomi lainnya yaitu kemudahan dalam transaksi ekonomi. Dan sekarang sudah dipadu-padankan dengan kemajuan iptek. Misalkan adanya fitur-fitur GoFood, Grab yang dapat mempermudah akses-akses untuk jual beli. Jadi tadi sudah 3 bentuk globalisasi di kehidupan kita sehari-hari: sosial budaya, komunikasi, ekonomi. Nah, sekarang masuk pada yang sangat dekat dengan kita, yang sedang kita pelajari, yaitu pada bidang iptek. Apa itu iptek? Iptek berasal dari singkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Sejatinya, iptek bukan merusak, tetapi membangun dan mempermudah kehidupan kita. Salah satunya di bidang pendidikan. Contoh yang dapat kita rasakan saat ini ialah perubahan dalam bidang pembelajaran. Biasanya kita bertatap muka, sedangkan sekarang kita melalui video interaktif, melalui grup. Nah, itu merupakan suatu perkembangan iptek di era globalisasi. Lalu apa dampaknya bagi kita? Globalisasi memberikan kita usaha untuk selalu meningkatkan kualitas kita. Kemudian, globalisasi dalam bidang iptek dapat memadukan yang namanya pembelajaran, pendidikan dengan teknologi, seperti kelas online dalam belajar, seperti pada gambar, yaitu adanya ruang guru. Nah, sekarang yang kelima yaitu transportasi. Nah, transportasi merupakan suatu media yang dapat mempermudah gerak kita atau mobilitas kita dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi yang saat ini tengah berkembang yaitu transportasi yang serba cepat. Adanya pesawat, kemudian adanya kereta-kereta cepat. Nah, bahkan di negara kita juga sudah berkembang kereta-kereta yang cepat. Dan ada MRT yang sangat membawa suatu gerak dari suatu tempat dengan sangat cepat. Oleh karena itu, transportasi sangat besar perannya terhadap kehidupan kita. Karena apa? Sangat berkaitan dengan biaya, jarak, dan waktu. Nah, dilihat pada gambar transportasi, diantaranya ada pesawat, ada kapal, ada kereta, ada mobil. Nah, kalau di jalur transportasi air berupa kelotop. Namun, saat ini keberadaannya sudah semakin pudar dan semakin menipis. Karena apa? Sudah beralih haluan ke jalur darat. Namun, jalur transportasi air tidak boleh ditinggalkan, melainkan dialihfungsikan sekarang menjadi wisata, seperti yang kita temui di daerah kita, yaitu di Sering Banjarmasin. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang bentuk-bentuk globalisasi. Tadi sudah dibahas pengertian, penyebab, 5 bentuk globalisasi. Sampai di sini ada yang belum paham? Atau ada yang masih bingung
tentang materi kita hari ini, yaitu globalisasi. Baik, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu mau menambahkan juga bahwa bentuk globalisasi tidak hanya 5, tetapi juga ada bidang politik. Bagaimana globalisasi juga mempengaruhi dalam bidang pemerintahan, seperti ideologi, kebijakan. Nah, hal ini dapat kita lihat pada sekarang, tengah mewabahnya COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita juga mencontoh dari kebijakan-kebijakan luar, tidak persis sama, tetapi juga mempelajari bagaimana cara-cara pelajaran dari negara lain. Nah, itu bagaimana globalisasi bisa mempengaruhi dalam politik. Kalau begitu, sekarang Ibu minta simpulkan pembelajaran kita hari ini. 1, 2, 3. Oke, nah jadi sudah bagus kesimpulan-kesimpulannya. Yang pertama, bahwa globalisasi itu proses sosial yang di dalamnya ada interaksi berbagai negara yang saling berkaitan, yang mana faktor penyebabnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh negara kita sendiri. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya kerjasama dengan negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu kemajuan iptek berupa penemuan-penemuan baru. Terus poin ketiga yaitu bentuknya. Bentuk globalisasi, sosial budaya terkait makanan, kesenian, kemudian terkait bentuk yang kedua yaitu komunikasi. Adanya fitur-fitur Android yang sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga adanya globalisasi bidang ekonomi. Yang adanya toko-toko ataupun perusahaan yang didirikan oleh asing dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Kemudian, globalisasi di bidang iptek seperti yang kita lakukan saat ini melalui pembelajaran video. Kemudian adanya lembaga-lembaga les yang online seperti Ruang Guru. Kemudian ada lagi globalisasi bidang transportasi. Kecepatan-kecepatan transportasi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang masuk pada pemberian tugas untuk kalian. Punya 3 anak pikiran. Anak pikiran yang pertama adalah global atau dunia. Kemudian anak pikiran yang kedua yaitu belajar. Dan yang ketiga yaitu COVID-19. Apa tugasnya? Yaitu kalian buat peta pikiran menurut kalian sendiri atau versi kalian sendiri tentang pertanyaan yang akan Ibu rumuskan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hubungan atau dampak COVID-19 terhadap kehidupan kalian sehari-hari di era globalisasi. Kenapa COVID-19? Karena COVID-19 adalah masalah global yang sedang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Jadi pertanyaannya, bagaimana dampak COVID-19 terhadap kehidupan global di era globalisasi? Kehidupan kalian di era globalisasi. Kemudian soal yang kedua adalah, bagaimana peran kalian sebagai pelajar dalam menghadapi COVID-19 di era globalisasi? Ibu ulangi, bagaimana peran kalian sebagai pelajar dalam menghadapi COVID-19 di era globalisasi? Silahkan kerjakan di buku tugas dan kirimkan fotonya paling lambat 10 menit setelah berakhirnya video ini. Jadi buat peta pikiran yang berisi tentang jawaban pertanyaan tadi. Ada 2 pertanyaan tadi ya, jangan lupa. Nah, itu tadi pembelajaran kita, pembelajaran melalui video interaktif. Bagaimana pembelajaran kita? Semoga menyenangkan karena bisa memadukan penggunaan HP dengan pembelajaran globalisasi, bukan hanya memberikan dampak-dampak positif, tetapi juga negatif. Oleh karenanya, kita harus bisa menyaring mana yang bagus untuk kita dan membawa manfaat untuk kita. Dan jangan lupa, kita tidak hanya mengiringi globalisasi,
Tapi suatu saat, entah sekarang maupun di masa mendatang, kita harus menjadi agen perubahan, agen kemajuan dalam globalisasi. Sehingga bukan lagi pengguna, tetapi karya-karya kita adalah karya yang digunakan untuk kemajuan dalam globalisasi. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan, tetap rajin belajar, dan terus semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.